Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini membahas masih di materi sistem gerak pada manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang rangka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Sendi atau hubungan antar tulang atau artikulasi. Hubungan antar tulang dinamakan artikulasi yang akan menimbulkan persendian. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sendi mati. Sendi mati atau sinertosis adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi atau penulangan, sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan. Misalnya hubungan antar tulang penyusun tengkorak. Ada dua jenis sinertosis, yaitu sikondrosis dan sutura. Sikondrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Sedangkan sutura adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat. Ini dapat dilihat pada gambar yang ada di samping ya. Yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis. Amfiartrosis adalah bentuk hubungan antara kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan, sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan secara terbatas. Amfiartrosis dibagi menjadi dua, yaitu sindesmosis dan simfisis. Sindesmosis adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, misalnya sendi antara tulang betis dan tulang kering. Sedangkan simfisis, sendi dihubungkan oleh kartilago tulang rawan, serabut yang pipis seperti cakram, contoh hubungan antar ruas tulang belakang. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antara tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan secara lebih bebas. Contoh diartrosis yang pertama ada ligamen, yang merupakan suatu jaringan yang berfungsi seperti karet gelang yang kuat guna mengikat kedua ujung tulang. Yang kedua ada kapsul, merupakan lapisan serabut yang menyelubungi sendi dan membentuk suatu rongga sendi. Yang ketiga ada membran sinovial, merupakan selaput yang membatasi permukaan kapsul dan dapat mensekresikan cairan sinovial. Cairan sinovial berfungsi sebagai cairan pelumas bagi ujung-ujung tulang. Ligamen, ini gambar kapsul, dan ini membran sinovial. Berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada sendi peluru. Disebut sendi peluru karena gerakannya ke segala arah. Misalnya sendi gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua ada sendi engsel. Disebut dengan sendi engsel karena arah gerakannya dua arah seperti engsel pintu, misalnya sendi jari tangan dan jari-jari kaki. Yang ketiga ada sendi pelana. Disebut sendi pelana karena gerakannya kedua arah, seperti orang yang naik kuda di atas pelana, misalnya sendi jari tangan dengan telapak tangan. Yang keempat ada sendi putar. Disebut sendi putar karena dari hubungan dua tulang tersebut, tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lain, misalnya sendi atlas dan tulang pemutar, sehingga kepala kita dapat bergerak berputar. Kelima ada sendi luncur atau geser. Disebut sendi luncur atau geser karena hubungan dua tulang hanya terjadi sedikit gerak pergeseran. Contohnya sendi pada tulang-tulang telapak tangan dan telapak kaki. Yang keenam ada sendi kondiloid. Sendi ini terjadi di antara dua tulang yang permukaannya berbentuk oval. Hubungan telapak tangan dan ruas jari tangan, sendi pergelangan tangan. Tadi kita sudah membahas tentang sendi. Sekarang kita akan membahas tentang otot ya. Otot manusia. Otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, sementara rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah pengerutan otot sehingga bentuknya memendek. Relaksasi adalah pengenduran otot sehingga bentuknya memanjang. Sekarang kita akan membahas macam-macam otot. Yang pertama ada otot lurik. Ciri-cirinya yaitu bentuk sel silindris memanjang dan memiliki banyak inti sel. Ini inti selnya ya. Jika diamati dengan mikroskop,
Sel otot lurik nampak adanya garis-garis melintang yang membentuk daerah gelap, terang, berselang-seling. Karena itu dinamakan otot lurik, tetapi karena melekat pada rangka disebut juga sebagai otot rangka. Otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita, artinya menurut kehendak kita, karena itu juga disebut dengan otot sadar. Kedua, ada otot polos. Ciri-cirinya bentuk sel gelondong, kedua ujungnya beruncing, di bagian tengahnya menggelembung dan memiliki satu inti sel. Jika diamati dengan mikroskop, sel-sel otot polos nampak tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Otot polos ini bekerjanya di luar kesadaran kita, artinya tidak di bawah kehendak kita. Karena itu disebut sebagai otot tak sadar. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam, misalnya usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin. Ketiga, itu otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung kita. Strukturnya sama dengan otot lurik, namun kerjanya seperti otot polos. Ini gambarnya ya. Tadi kita udah membahas tentang otot. Sekarang kita akan membahas tentang kelainan bentuk rangka tubuh manusia. Apa saja ya kira-kira kelainan bentuk rangka tubuh manusia? Kelainan sejak lahir artinya kelainan rangka yang dialami sejak di dalam kandungan. Penyebabnya karena si ibu kurang mengkonsumsi makanan bervitamin D dan zat kapur, serta karena faktor keturunan atau genetik. Bentuk kelainan itu misalnya ketika dilahirkan anak tersebut kakinya berbentuk X atau O. Kekurangan makanan yang mengandung vitamin D, zat kapur, dan zat fosfor dapat mengganggu proses penulangan. Selain kekurangan vitamin D, genetik, dan zat fosfor, posisi duduk yang salah dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang. Misalnya posisi duduk yang selalu membengkok ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang, sehingga menyebabkan tulang punggung membengkok mengikuti arah duduk. Macam-macam kelainan posisi duduk, yaitu yang pertama ada lordosis. Lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Yang kedua ada kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang. Ketiga ada skoliosis, tulang belakang yang melengkung ke samping. Ada juga penyakit polio pada anak-anak yang disebabkan oleh virus polio. Polio menyebabkan tulang mengecil dan abnormal. Selanjutnya ada lagi semu. Ini disebabkan oleh rusaknya cakra epifise, yaitu daerah pertumbuhan tempat memanjang pada tulang pipa. Ada juga artritis eksudatif, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat peradangan pada selaput sendi. Selanjutnya ada artritis sika, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat kekurangan minyak sinovial atau pelumas sendi. Selain itu juga ada rasa sakit pada sendi lutut dan pangkal paha berupa infeksi yang menghasilkan nanah. Ini disebabkan oleh penyakit kelamin gonor dan sipilis. Selanjutnya ada kanker tulang, yaitu pertumbuhan jaringan secara abnormal pada tulang. Ada dua jenis kanker tulang, yaitu kanker tulang primer dan kanker tulang sekunder. Kanker tulang primer berasal dari sel tulang, sedangkan kanker tulang sekunder berasal dari sel sumber lain, bukan dari sel tulang. Selanjutnya ada nekrosis, yaitu matinya sel-sel tulang. Di bagian luar tulang terdapat selaput tulang periosteum yang berfungsi untuk mensuplai makanan dan menyambungkan tulang yang patah atau retak. Jika periosteum rusak, maka suplai makanan terhenti dan sel-sel tulang akan mati. Kelainan tulang juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, misalnya patah tulang atau fraktura, ujung tulang yang lepas dari sendi, retak tulang, dan remuk tulang. Sekian pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa merangkum apa materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.